Kita semua dulu pernah jadi bayi. Bayi yang tak berhenti-henti menangis. Satu-satunya hal yang bisa menghentikan tangisan tersebut adalah air susu ibu atau ASI. Kita tidak sadar betapa ajaibnya susu ini. Selama 6 bulan pertama, semua kebutuhan nutrisi bayi terpenuhi hanya dengan ASI. Dan riset telah membuktikan bahwa bayi yang telah diberikan ASI menghasilkan anak-anak dengan IQ yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak diberi ASI. Jadi, apa sebenarnya yang ada di dalam ASI? Bagaimana ASI dibuat? Dan apakah ASI lebih baik dibandingkan susu formula? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video ini. Mari kita mulai dengan proses pembuatan ASI. Saat bayi menyusu, saraf-saraf ibu terstimulasi dan memberi sinyal kepada otak untuk mengeluarkan dua hormon, yaitu prolaktin dan oksitosin. Prolaktin menyebabkan kantong-kantong kecil bernama alveoli di dalam payudara untuk merubah protein dan gula menjadi ASI. Oksitosin kemudian menyebabkan alveoli berkontraksi yang kemudian mengeluarkan ASI. Bayi yang baru lahir memerlukan ASI setiap kurang lebih 2 jam sekali. Dan saat menyusui, seorang ibu dapat membakar 500 hingga 700 kalori per hari, hampir sama dengan jogging selama 1 jam. ASI sebenarnya ada 3 tipe, kolostrum, ASI transisi, dan ASI matang. Kolostrum muncul hingga 5 hari setelah kelahiran bayi. ASI ini sifatnya lebih kental berwarna kekuningan dan mengandung mineral, vitamin, dan antibodi. ASI transisi bertahan selama 2 hingga 4 minggu dan mengandung lebih banyak kalori dan lemak. Dan yang terakhir, ASI matang. Kandungan ASI ini 90% air dan hanya 10% protein, karbohidrat, dan lemak. Fungsi utamanya hanya untuk hidrasi. Jika kita bandingkan dengan susu formula, ASI mengandung lebih sedikit protein dan justru lebih banyak lemak. Mengapa? Karena protein sebenarnya susah untuk dicerna bayi, sementara lemak membantu perkembangan otak. Dan kelebihannya juga lebih banyak. ASI dapat mencegah kematian bayi baru lahir dari hipotermia, pneumonia, dan sepsis. ASI juga memberikan bayi antibodi yang dapat melindunginya dari penyakit, menurunkan resiko asma, obesitas, infeksi telinga, dan diabetes. Ibu yang menyusui juga mendapatkan keuntungan, antara lain berkurangnya resiko kanker payudara, kanker ovarium, dan bahkan diabetes. Dan yang paling penting, menyusui memperkuat ikatan antara anak dan ibu. Selama 6 bulan pertama, bayi sebaiknya hanya mengkonsumsi ASI. Namun, di Indonesia hanya 42% bayi dari bayi yang baru lahir mendapatkan ASI selama 6 bulan pertamanya. Kebanyakan dari mereka diberi susu formula atau makanan padat terlalu dini. Mengapa demikian? Alasannya bermacam-macam. Salah satunya pengiklanan besar-besaran susu formula. Alasan yang lainnya adalah menyusui adalah hal yang melelahkan bagi ibu, terutama apabila ibu tersebut juga bekerja. Kebijakan kantor juga kurang bersahabat kepada ibu yang baru melahirkan dengan kurangnya cuti atau kurangnya area menyusui di kantor. Masyarakat juga pada dasarnya belum menerima ibu yang menyusui di depan umum. Padahal 6 bulan pertama tersebut krusial dalam perkembangan anak dan akan berdampak besar pada dirinya di masa depan. Dengan demikian, mari kita memberikan yang terbaik untuk generasi baru dengan tidak hanya mengedukasi, namun juga mendukung kebijakan yang mempermudah proses menyusui.